Nasib tim nasional Malaysia semakin gak menentu setelah performa mereka alami penurunan drastis. Terbaru, skuad Harimau Malaya diperdaya oleh Selandia Baru dengan kekalahan telak 4 gol tanpa balas. Meski mengalami pemerosotan, netizen Malaysia nggak kapok-kapoknya mengejek Indonesia. Mereka bahkan menyebut Kevin Dix nggak punya keistimewaan dan membandingkannya dengan Dion Kuls. Cetak Gol coba merangkum nasib miris tim nasional Malaysia sebagai berikut. Mengklaim naturalisasi yang lebih hebat. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dengan masuknya Kevin Dix. Pemain dari FC Copenhagen ini kedapatan sudah bersalaman dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menyambut hangat kedatangan Kevin Dix ke tim nasional Indonesia. Pria kelahiran Jakarta itu bahkan mendeklarasikan sang pemain ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Gak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Naturalisasi dari Kevin Dix menjadi perhatian besar publik Asia Tenggara. Gak terkecuali Malaysia yang ikut memberitakan sang Garuda Nusantara yang sukses merekrut pemain kualitas grade A. Anehnya akun @FRFutureTalent malah mengejek Dix yang diklaim gak punya keistimewaan. Akun tersebut bahkan juga membandingkannya dengan Dion Kuls. Pasalnya, pemain naturalisasi tim nasional Malaysia ini diklaim jauh lebih baik karena pernah bermain di Liga Champions. Tidak ada yang istimewa dari Kevin Dix. Sebelumnya Dion Kuls saja yang diunggulkan di Liga Denmark. Dia pernah bermain di Liga Champions, tulis akun X tersebut. Padahal performa Dion Kuls nggak begitu istimewa karena jarang dimainkan oleh klub Brugge. Di musim terakhirnya saja, yakni musim 2018-2019, sang pemain hanya tampil sebanyak 15 laga. Ini jauh berbeda dengan Kevin Dix yang hampir 3 tahun terakhir nyaris nggak tergantikan. Bahkan mantan pemain Fiorentina ini pernah membuat penyerangan Manchester United kesulitan. Selain itu, Dion Kuls juga pernah nggak berdaya di hadapan tim nasional Indonesia. Di tahun 2021, dirinya gagal mengawal lini pertahanan Malaysia sehingga takluk dengan skor 1-4 di Piala AFF. Dion Kuls bahkan menjadi titik terlemah skuad Harimau Malaya dan dengan mudah diacak-acak pasukan Garuda. Ditolak pemain keturunan yang diincar. Sayangnya, klaim naturalisasi Malaysia lebih hebat hanyalah bualan netizen semata. Pasalnya, kualitas naturalisasi Harimau Malaya sangat jomplang dan gak merata. Jomplangnya kekuatan pasukan hitam kuning disebabkan karena FAM memilih naturalisasi dari liga lokal. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan PSSI yang sukses melobi keturunan grade A. Alhasil, kesuksesan Indonesia langsung membuat negeri jiran kepanasan. Saking panasnya, Malaysia ikutan latah dengan melakukan pendekatan pada pemain keturunan. Sejumlah nama dirumorkan akan dinaturalisasi, salah satunya adalah Mats Dejel. Pemain dari Go Ahead Eagles ini disebut punya darah keturunan Malaysia yang mengalir dari sang ibu. FAM selaku federasi langsung tancap gas mempercepat naturalisasi bek 27 tahun ini. Akan tetapi, isu ini hanyalah isapan jempol saja karena Dejel gagal dinaturalisasi karena terbentur aturan FIFA. FIFA hanya memperbolehkan seorang pemain pindah federasi jika punya darah keturunan dari kakek atau nenek. Masalahnya, Dejel punya darah keturunan yang berasal dari nenek moyangnya. Itu pun dengan temuan Dejel ternyata lebih dominan keturunan Singapura. Gagalnya naturalisasi pemain 27 tahun ini mengundang amarah dari warganet negeri jiran. Pasalnya di saat yang bersamaan mereka ketar-ketir akan ditinggal pemain keturunan lainnya. Pemain yang dimaksud adalah Ferdi Druif yang justru lebih tertarik dengan proyek naturalisasi Indonesia.
Selain ditolak Dejel dan Ruif, FAM juga ditolak oleh Ishak Davis yang disebut punya darah keturunan Malaysia. Penolakan ini ternyata nggak terjadi sekali dua kali saja di negeri jiran. Pasalnya, FAM juga belum dapat kabar pemain keturunan lainnya seperti Josh Brownhill, Luke Plange, dan juga Zian Fleming. Kesulitan mencari lawan uji coba. Keadaan tim nasional Malaysia makin diperparah dengan nasib sial yang mereka dapatkan. FAM kesulitan mencari lawan tanding di jeda internasional bulan Oktober ini. Menurut laporan media harian Metro, Harimau Malaya sampai ditolak oleh 8 negara sekaligus. Bahkan negara-negara yang menolak punya peringkat yang lebih rendah dari Malaysia. Setidaknya ada 8 negara yang sudah menolak bertanding dengan Malaysia. Tidak ada yang bisa disalahkan atas situasi ini mengingat keadaan kelam timnas kita, ujar harian Metro. Negara-negara yang dimaksud adalah Kepulauan Salomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan Papua Nugini. Yusuf Mahadi selaku perwakilan FAM mengaku hanya bisa pasrah atas masalah ini. Kami sudah melakukan segala cara untuk mencari lawan, tapi kebanyakan dari mereka sedang menjalani persiapan untuk kualifikasi. Kami berusaha memahaminya, ujar Yusuf. Akibatnya, FAM langsung bertindak cepat mengatasi masalah tersebut. Mereka baru saja membuat badan organisasi yang dikhususkan untuk mengurusi tim nasional Malaysia. Langkah ini langsung menjadi sorotan para netizen tanah air. Pasalnya, cara ini dinilai mengikuti PSSI yang sebelumnya sudah mengambil langkah tersebut lebih dulu. Hingga akhirnya skuad Harimau Malaya mendapatkan lawan uji coba yakni New Zealand. Negara berjuluk Aotearoa ini kebetulan juga sedang mencari lawan tanding untuk bulan Oktober. Pasalnya mereka hanya memainkan satu pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan ini. Makan bola langsung optimis dengan peluang Malaysia untuk menanjak peringkat FIFA-nya. Media lokal asal Malaysia ini yakin kualitas skuad negeri jiran gak berbeda jauh dengan Selandia Baru. Malaysia akan beruji coba melawan Selandia Baru yang berada di peringkat 95 dunia. Skuad Malaya punya peluang naik peringkat jika berhasil meraih kemenangan, tulis Makan Bola. Merosotnya performa timnas Malaysia. Kesulitan mencari lawan uji coba membuat FAM berpikir keras mencari lawan tanding. Pada akhirnya, Malaysia terpaksa untuk beruji coba menghadapi klub lokal New Zealand yakni Auckland FC. Sialnya, skuad negeri jiran meraih hasil kurang bagus yaitu imbang dengan skor 1-1. Bahkan anak asuh Pau Marty hampir kalah setelah sempat tertinggal lebih dulu. Padahal Auckland FC sendiri merupakan nama baru di Selandia Baru. Mereka merupakan klub yang baru didirikan oleh pengusaha lokal pada bulan Maret yang lalu. Meski tampil kurang baik, Pau Marty masih menaruh harapan tinggi kepada timnya. Pelatih asal Spanyol ini membidik kemenangan demi bisa menembus peringkat 130 dunia. Sayangnya, ambisi tersebut gagal diwujudkan karena skuad negeri jiran hancur lebur di tangan Selandia Baru. Mereka harus menerima pil pahit usai dibantai dengan 4 gol tanpa balas. Selain itu, perbedaan kualitas juga sangat terlihat dengan statistik yang mencolok. Skuad Aotearoa saat itu berhasil menyerangkan 33 tembakan ke gawang Ahmad Hasmi. Berbanding terbalik dengan Malaysia yang hanya mampu menyerangkan 7 sepakan saja. Pau Marty hanya bisa pasrah melihat timnya harus babak belur. Menurutnya, anak asuhnya saat ini masih ketinggalan kualitas yang sangat jauh dari tim lawan. Saya meminta maaf, kami menghadapi lawan yang kuat. Kami masih tertinggal, ujar sang pelatih. Hasil buruk ini membuat peringkat Harimau Malaya makin merosot di klasemen FIFA. Pasukan negeri jiran diprediksi bakal turun 3 peringkat ke 135 dunia. Penurunan ini hampir serupa dengan yang dialami oleh tim nasional futsal Malaysia. Beberapa waktu yang lalu mereka juga harus menerima pil pahit usai dilibas skuad Garuda dengan 6 gol tanpa balas. Itulah ulasan nasib miris yang dialami oleh tim nasional Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad negeri jiran bakal semakin tertinggal dari Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.